Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui fungsi parabola memotong sumbu X di titik 2,0 dan 4,0 serta memotong sumbu Y di titik 0,16. Tentukan titik puncak hasil dilatasi fungsi tersebut yang berpusat di titik 0,0 dan faktor skala K sama dengan 3 dan K sama dengan negatif 3. Setelah itu gambarkan grafik fungsi tersebut dan bayangannya. Jadi kita tentukan dulu fungsi awalnya, kita misalkan sebagai fx. Kita tuliskan bahwa fx melalui beberapa titik, yaitu di titik 2,0, kemudian di titik 4,0, dan berikutnya di titik 0,16. Untuk pembuat nolnya yang nilai y-nya 0, kita tuliskan ini sebagai x1, ini x2, ini x, ini y. Kita gunakan rumus pembuat fungsi yaitu y sama dengan a dikali x dikurang x1, x dikurang x2. Dalam hal ini nilai y-nya adalah 16 sama dengan a dikali nilai x-nya adalah 0, 0 dikurang 2, kemudian 0 dikurang 4. Kita peroleh 16 sama dengan a dikali negatif 2 dikali negatif 4 menjadi positif 8. Maka nilai adalah 16 dibagi 8, kita peroleh 2. Sehingga kita tuliskan bahwa y-nya sama dengan 2 dikalikan dengan x kurang 2 dikalikan dengan x dikurang 4. Kita peroleh y-nya sama dengan 2 dikali x kurang 2 dikalikan dengan x kurang 4. Kita peroleh x kuadrat dikurang 6x ditambah 8. Kita kalikan semua dengan angka 2 menjadi 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 16. Kemudian kita lanjutkan untuk yang bagian pertama, kita dilatasikan dengan faktor skala K sama dengan 3. Ini akan mengakibatkan bayangannya di K fx per 3. Dengan K-nya sama dengan 3, kita akan peroleh menjadi 3 dikali fx per 3. Kita tuliskan menjadi 3 dikali fx per 3 berarti adalah 2 dikali x per 3 dikuadratkan dikurang 12 kali x per 3 ditambahkan dengan 16. Kita peroleh 3 dikali 2 dikali x kuadrat per 9 dikurang 4x ditambahkan dengan 16. Kita kalikan dengan 3, kita akan peroleh menjadi 2 per 3x kuadrat dikurang 12x kemudian ditambah 48. Kemudian kita lanjutkan ke poin kedua untuk dilatasi dengan K sama dengan negatif 3. Kita bisa tuliskan bahwa bayangannya akan didapatkan dengan bentuk K fx per K, yaitu sama dengan negatif 3 fx per negatif 3. Sehingga untuk fungsi ini kita dapatkan menjadi negatif 3 dikalikan dengan 2 dikali x per negatif 3 dikuadratkan dikurang 12 kali x per negatif 3 ditambah 16. Kita peroleh menjadi negatif 3. Kemudian 2x kuadrat per 9 ditambah 4x ditambah 16. Kita kalikan negatif 3, kita akan peroleh menjadi negatif 2 per 3x pangkat 2, kemudian dikurang 12x, kemudian dikurang 48. Dari 3 buah fungsi ini yaitu fx, bayangan yang pertama dan bayangan kedua, kita akan tentukan titik puncaknya masing-masing. Jadi tadi di bagian yang pertama, kita sudah dapatkan bahwa fungsinya adalah y sama dengan 2x kuadrat kurang 12x tambah 16. Kita bisa tentukan x puncaknya dengan menggunakan rumus min b per 2a. Jadi kita peroleh menjadi min dari min 12 per 2 kali 2. Berarti 12 dibagi 4, kita peroleh nilai x puncaknya adalah 3. Kita tinggal substitusikan 3 ini ke persamaan y-nya. Kita dapatkan menjadi 2 kali 3 kuadrat kurang 12 kali 3 ditambah 16.
3 pangkat 2, 9 kali 2, 18, dikurang 36, ditambah 16, kita peroleh 18 kurang 36 minus 18, minus 18 tambah 16, kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 2. Untuk fungsi yang berikutnya, kita akan tentukan X puncaknya dengan rumus min B per 2A, berarti min dari min 12 per 2 kali 2 per 3, kita peroleh menjadi 12 per 4 per 3. Jadi kita peroleh 12 dikali 3 per 4 jadinya. Hasilnya 9. Kita substitusikan ke nilai Y-nya menjadi 2 per 3 kali 9 pangkat 2 kurang 12 kali 9 ditambah 48. Maka kita bisa hitung mulai dari 9 pangkat 2 adalah 81 kali 2 per 3 berarti 54 dikurang 108 ditambah 48. Jadi 54 dikurang 108 minus 54 ditambahkan 48 hasilnya sama dengan minus 6. Atau dengan kata lain kita sebenarnya bisa juga mengalihkan nilai puncak yang pertama yaitu 3, minus 2. Tinggal kita kalikan 3, kita akan peroleh menjadi 9 negatif 6. Ini adalah pembuktian secara perkaliannya. Atau bagian yang kedua juga kalau kita kalikan dengan negatif 3 nanti akan kita peroleh puncaknya di negatif 9,6. Tapi apabila kita mau hitung kita boleh juga gunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Jadi min dari min 12 per 2 kali minus 2 per 3. Kita peroleh menjadi 12 per min 4 per 3. Hasilnya adalah negatif 9. Kemudian untuk nilai Y-nya kita substitusikan ke minus 2 per 3 kali minus 9 kuadrat kurang 12 kali min 9 dikurang 48. Kita peroleh menjadi minus 54 ditambah 108 dikurang 48. Maka hasilnya positif 6. Kemudian untuk gambar grafik fungsinya kita gambarkan sketsanya saja. Di bagian yang pertama kita dapatkan bahwa pembuat titik nolnya adalah 20 dan 40. Kita misalkan di sini 2, 3, 4 dan memotong sumbu Y di titik 0,16. Jadi kalau kita gambarkan dengan asli kan 16 itu cukup tinggi di atas. Jadi kita gambarkan dalam bentuk skemanya saja, sketsanya. Kita akan dapatkan bahwa fungsi fx-nya kurang lebih berbentuk seperti ini. Ini adalah fx. Kemudian bayangan yang pertama, kalau kita perhatikan bahwa dia dilatasi dengan faktor skala 3, kita akan dapatkan dengan cara titik yang 16 ini akan berubah menjadi dikali 3 menjadi 48. Kemudian titiknya ini juga akan berubah kalau kita faktorkan menjadi masing-masing di 6 dan 12. Kalau kita tarik kemari 6 kemudian 12, kita akan peroleh bayangan yang pertamanya di sini. Kemudian yang berikutnya, kalau kita kalikan dengan negatif 3, kita akan peroleh menjadi negatif 48. Kemudian ini juga kita ubah menjadi negatif 6 dan negatif 12. Kita tuliskan di sini negatif 6, di sini negatif 12, maka kurvanya kurang lebih akan berbentuk seperti ini. Jadi demikian pembahasan soal yang dapat kita tampilkan dalam kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.